Selamat pagi pemirsa. Lingkar Pagi edisi Kamis 12 Juni 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Riawan Nur Satria. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Ombudsman RI perwakilan Jawa Tengah terus mengawasi proses SPMB menjelang penutupan akun. Hingga kini, aduan masyarakat masih tergolong landai. Menjelang penutupan akun Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB, Ombudsman RI perwakilan Jawa Tengah terus melakukan pengawasan meski hingga kemarin pengaduan masyarakat masih terbilang landai. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida menyebutkan, dalam 2 hari terakhir menjelang penutupan, mulai masuk beberapa aduan baru, di antaranya terkait titik koordinat, verifikasi data terpadu atau DT Jateng untuk afirmasi, dan verifikasi data lainnya. Masalah yang paling banyak diadukan adalah titik koordinat yang tidak sesuai dengan alamat di kartu keluarga. Di samping itu, permasalahan integrasi data DT Jateng juga kerap dikeluhkan, terutama dalam menentukan status afirmasi bagi siswa tidak mampu. Aduan lain datang dari calon siswa yang belum bisa mendaftar karena surat keterangan lulus atau SKL belum terbit. Keterlambatan ini disebabkan urusan administrasi antara wali murid dan pihak sekolah. Sekitar 3 hari, 4 hari ini memang sudah secara substansi masalah lebih kompleks ya, hanya masalah titik koordinat, misalnya juga masalah terkait dengan verifikasi DT Jateng untuk afirmasi, dan juga ada yang terkait dengan persoalan verifikasi lainnya itu yang diadukan ke kami. Jadi sekitar untuk sekarang ya yang kita kita kategorikan sebagai pengaduan itu sekitar 10-11. Sedangkan yang lain karena sifatnya konsultasi atau mungkin hanya menanyakan teknis itu tidak kita register ya bahasanya, atau tidak kita catat sebagai bentuk pengaduan. Nah, dari jumlah pengaduan yang masuk itu yang cukup banyak memang menyampaikan terkait adanya titik koordinat yang belum sesuai dengan alamat yang ada di KK. Makanya begini, jadi di alamat KK mungkin sudah menentukan titik koordinat X misalnya, tapi di SPMB karena mengacu ke Dapodik itu kan sebenarnya dari data SMP mungkin sekolah sebelumnya, itu mungkin belum diupdate, tapi relatif begitu kemudian melakukan verifikasi dari operator akan melayani atau istilahnya memfasilitasi untuk perbaikan titik koordinat. Jadi sampai yang kami terima saat ini relatif sudah ada pelayanan untuk yang titik koordinat sudah selesai. Nah, kemudian yang masih data numerik masih koma, masih membutuhkan data lanjut adalah terkait dengan integrasi DT Jateng. Jadi kan memang DT Jateng ini kan menjadi sumber data dalam hal menentukan afirmasi untuk yang siswa tidak mampu. Nah, ini kami masih mendapatkan dari Magelang, Kabupaten Magelang, masih terdapat pengaduan yang terkait dengan DT Jateng yang memang dari istilahnya calon murid yang bersangkutan masih menanyakan, jadi masih meminta penjelasan lebih lanjut. Tapi selain yang dari Kabupaten Magelang, semuanya sudah selesai ya untuk DT Jateng. Kemudian ini yang sedang menjadi atensi kami juga adalah ini ya, mungkin beberapa, kita nggak bisa mengatakan jumlahnya, tapi ada masyarakat yang memang menyampaikan kendala terkait untuk yang siswa lulusan madrasah atau pondok pesantren. Jadi karena memang misalnya dari segi nilai untuk mata pelajaran mapel agama misalnya, itu kan kalau di pondok kali kan ada beberapa ya, ada fikih, ada kemudian apa lagi. Nah, ini memang karena ada format yang belum sesuai dan juga menyampaikan pengaduan. Tapi kemarin tadi sudah kami koordinasikan, itu sudah ada penyelesaian juga dari Dinas Pendidikan. Nah, untuk yang masih kami atensi adalah siswa yang belum bisa mendaftar karena memang SKL-nya belum diberikan. Nah, ini yang memang titik krusial ya,
yang menjadi perhatian kami bahwa seharusnya semua siswa yang memang sudah lulus dan untuk keperluan SPMB ini harusnya didahulukan, karena ketika SKL itu nggak diberikan berarti kan yang bersangkutan nggak bisa melakukan pendaftaran. Ini yang memang membutuhkan koordinasi lintas sektoral, karena yang tadi kami sebutkan kejadiannya ada di di unit pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Agama. Dari Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Petani bawang merah di Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, mengeluhkan turunnya harga jual di tingkat petani, meskipun harga di pasaran masih bertahan di angka Rp45.000 per kilogram. Petani hanya mendapatkan sekitar Rp35.000 per kilogram saja saat panen. Kondisi ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu dan dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi yang semakin meningkat. Salah seorang petani di Desa Jungsem, Nastia, mengaku harga bawang merah tahun ini turun sekitar Rp5.000 per kilogram dibanding tahun lalu. Tahun lalu harga bisa mencapai Rp40.000 per kilogram, namun kini hanya dihargai Rp35.000. Padahal biaya untuk pupuk dan perawatan tanaman terus meningkat. Meski masih ada keuntungan, namun jumlahnya sangat minimal dan hanya cukup untuk menutup biaya produksi. Petani berharap ada perhatian dari pemerintah atau pihak terkait agar harga di tingkat petani lebih adil. Penurunan harga saat ini dinilai tidak seimbang dengan beban produksi yang terus naik setiap musim tanam. Musim panen di Desa Jungsem sudah berlangsung sejak awal Juni. Sukacita panen tahun ini tercemar kekhawatiran oleh petani terhadap rendahnya nilai jual hasil tani. Iya, musim panen. Harganya berapa kalau 1 kilo, Mbak? 1 kilo 25. 25. Kalau di pasaran, Mbak? Di pasar yo hampir 35. Oh, 35. Ini 1 ton. 1 ton. Oke. Dibanding dengan tahun yang sebelumnya lebih bagus atau lebih turun sekarang? Lebih bagus kemarin. Oh, kemarin berapa kalau kemarin? Kemarin berapa, Bu? Kalau biasanya 35 nganda 40 sih sini. dari petani ya. 40 Kemarin 1 kilo. 40. Sekarang malah cuman berapa? 35 di pasar. Oh, di pasar. Saat ini sebagian besar petani di Jungsemi menanam bawang merah secara mandiri. Dulunya banyak lahan disewa oleh petani dari Brebes. Namun setelah masyarakat lokal menguasai cara tanam dan perawatan, mereka mulai mengelola lahan sendiri untuk menanam bawang. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Seorang pengendara motor tersesat di hutan setelah mengikuti arahan dari Google Maps. Alih-alih sampai ke tujuan, ia justru masuk ke hutan dan tak tahu jalan kembali. Dalam kepanikannya, korban sempat merekam video permintaan tolong yang kemudian viral di media sosial. Beredar sebuah video viral di media sosial menunjukkan suasana hutan dan permintaan tolong dari seorang pengendara motor yang sedang tersesat. Dari laporan yang diterima, korban diketahui bernama Suciatul Khoirayoh, wanita berusia 49 tahun warga Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Semarang. Ia tersesat di hutan petak 242209 RPH Salam, wilayah Desa Panimbo, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, setelah mengikuti panduan dari Google Maps. Mas, lokasi ini rak ngerti iki wis, mbuh. Masya Allah, iso tekan kene iki lho. Semampir ning kene iki jalan terakhir iki aku rak wani wisan. Ini jalannya. Nah, terus itu sebelah kono wis mbuh jurang apa iki rak wani aku, Mas. Setelah mendapatkan laporan tersebut, tim gabungan segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyelamatan. Beruntung tak berselang lama korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Tim juga memberikan konsumsi untuk membantu menenangkan korban. Kaptimas Desa Panimbo, Babinsa Desa Panimbo, Banser Kecamatan Kedung Jati, Pak Kadus, tokoh masyarakat dan Bapak Berhutani wilayah Panimbo telah menemukan Ibu Suci yang rumahnya Ketileng, Kota Semarang, akan bepergian menuju Dusun Kedung Udal, Desa Badas. Akan tetapi
mengikuti Google Map yang mana dilewatkan melewat desa Panimbo dan masuk hutan, akhirnya kesasar. Siang hari ini sudah ketemu dan nanti kita antar ke desa Padas Dusun Kedungudal untuk membagikan daging korban. Demikian kemudian dilaporkan. Selamat siang. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Pantai Caruban di Lasem menjadi perbincangan publik setelah bertahun-tahun terdampak abrasi. Menghadapi masalah yang semakin serius, berbagai pihak mulai berkolaborasi untuk menangani ancaman yang mengganggu kehidupan warga setempat. Upaya penanganan ini fokus pada perlindungan warung-warung milik warga yang kini rawan tergerus ombak. Kondisi pesisir pantai Caruban semakin mengkhawatirkan akibat abrasi yang sudah langsung dirasakan warga. Sejumlah rumah yang dahulunya jauh dari bibir pantai kini terancam, terutama saat air laut pasang. Warga telah melakukan berbagai upaya swadaya, termasuk memasang karung berisi sirtu sebagai penahan ombak, namun belum memberikan hasil yang optimal. Untuk mengatasi hal ini, pemasangan buis beton dilakukan dengan harapan memberi perlindungan lebih kuat. Kepala Paguyuban Pengelola Pantai Caruban Sri Haryono mengatakan bantuan buis beton dari Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juwana sudah mulai diterima. Sejumlah 140 meter buis telah dipasang, terdiri dari 40 meter bantuan BBWS dan 100 meter hasil swadaya masyarakat serta dana pariwisata. Panjang sekitar 1 kilo lebih, kurang lebihnya dari 1 kilo. Di swadaya dari masyarakat itu sendiri dan pemasaran dari pengunjung. Dalam bentuk apa itu? Berapa meter Pak itu yang swadaya? Swadaya sekitar 100 meter kemarin tuh, yang sekarang sudah terkikis kemah. Ini Per satunya Pak? Per satunya yang 1 meter perkiraan mungkin dari 250 mungkin. Sekitar 120. Total berapa? Kali 40 meter 250 kali 40. Iya, kali satu ya, satu ya. Namanya apa itu Pak? Bisdeker. Bisdeker. Berarti hasil dari pantai Pak buat ini? Iya, hasil dari pantai itu kembali lagi ke pantai lagi. Dan lainnya itu dari swadaya UMKM-nya. Proses pemasangan ditargetkan selesai dalam waktu 1 minggu. Warga juga terlibat langsung dalam pengisian lubang buis menggunakan pasir dan batu sirtu dari puing bangunan untuk memperkuat struktur penahan ombak. Kepala BPBD Rembang Sri Jarwati menjelaskan bahwa permohonan bantuan abrasi sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Namun baru kali ini mendapat respon melalui bantuan buis beton sepanjang 40 meter dari BBWS Juwana. Ya, alhamdulillah sudah beberapa hari ini sudah ada penanganan dari BBS. Sepanjang? Semula rencana dari BWS itu konfirmasi ke kami BPBD itu 100 meter. Nah, tetapi karena ada efisiensi anggaran sehingga penanganan untuk tahun ini yang akan dilaksanakan dan ini proses penanganan itu 40 meter. Berupa apa? Pemecah gelombang. Pemecah gelombang. Jadi kalau yang kemarin kan sempat ada kecamatan lain seperti di Sluke, Kragan itu iya, dibatalkan untuk menunggu konfirmasi dan kami juga selalu mengupdate permohonan ke BWS yang terkait dengan dampak dari abrasi seperti yang terjadi kemarin Pandangan Kulon. Kami juga sudah mengirim surat ke BWS untuk penanganan selanjutnya ya, karena adanya efisiensi ini Mas, banyak rencana yang semula ada penanganan di wilayah Kabupaten Rembang sementara untuk belum. Ia menambahkan efisiensi anggaran masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan penanganan di seluruh tepi pantai. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu. Boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Polresta Pati berhasil mengungkap 15 kasus kriminal selama operasi Aman Candi 2025. Sebanyak 32 tersangka ditangkap dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban wilayah hukum Pati. Polresta Pati berhasil menangani sejumlah kasus kriminal dalam operasi Aman Candi 2025. Operasi yang digelar sejak 12 hingga 31 Mei ini berhasil mengungkap 15 kasus dengan total 32 tersangka yang diamankan. 8 dari kasus tersebut merupakan non-target operasional dengan 14 tersangka, sementara 7 kasus lainnya masuk dalam target operasional dengan 18 tersangka. Jenis kasus yang ditangani meliputi pengeroyokan, premanisme, kekerasan kelompok, pemerasan, dan penyalahgunaan senjata tajam. Selain itu, Polresta Pati juga mengungkap kasus pengancaman, pencurian dengan kekerasan, serta perusakan. Di Jawa Tengah ini kita namakan Operasi Aman Candi. Ini kita mulai dari tanggal 12 Mei sampai tanggal 31 Mei 2025. Dari rangkaian kegiatan operasi premanisme, Polresta Pati berhasil mengungkap sebanyak 15 kasus. 15 kasus ini terdiri dari 7 kasus yang sudah kita TO-kan dan 8 kasus non-TO. Ya. Kemudian jumlah tersangka ini totalnya 32 tersangka. Ya. Dari kasus yang ter-TO itu ada dari 18 tersangka dan dari non-TO 14 tersangka. Dari rincian 15 kasus ini ada sekitar 6 kasus besar, yaitu 1 pengeroyokan premanisme kekerasan kelompok. Ini ada 5 kasus dan 3 kasus non-TO dengan jumlah tersangka 20 tersangka. Kemudian penyalahgunaan sajam ini 1 kasus, jumlah tersangkanya 2. Kemudian pemerasan jumlahnya 2 kasus, jumlah tersangkanya 5. Kemudian 4 pengancaman, ini jumlah kasusnya 2, tersangkanya juga 2.
kemudian Curah Sajam, jumlah kasus 1, ya, tersangkanya 2. Yang terakhir pengerusakan 1 kasus dengan tersangka 1. Ia menambahkan salah satu kasus premanisme yang ditangani diketahui mengganggu aktivitas investasi di PT HWI Batangan. Pasca operasi, Polresta berkomitmen untuk terus memperkuat pengamanan dengan fokus pada pemberantasan premanisme, tawuran, geng motor, dan tindak pidana lainnya. Tujuannya adalah mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Ribuan ikan ditambak warga dekat Jalan Raya Pantura, Demak, Semarang, tepatnya di Kecamatan Sayung, ditemukan mati mengapung dan mengeluarkan bau busuk. Dugaan sementara ikan-ikan tersebut mati akibat terkena limbah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak telah turun ke lokasi dan melakukan pengecekan kualitas air untuk mengetahui penyebab pasti kejadian ini. Inilah penampakan ribuan bangkai ikan bandeng dan mujair yang mengapung di sepanjang pinggir Jalan Raya Pantura, Demak, Semarang, tepatnya di wilayah Kecamatan Sayung. Diperkirakan ikan-ikan tersebut telah mati sejak 2 hari lalu, sehingga menimbulkan bau busuk yang mengganggu pengguna jalan. Fenomena kemunculan ribuan bangkai ikan di Jalan Pantura ini menjadi viral di media sosial dan memicu berbagai spekulasi dari warganet. Di sisi lain, kemunculan ikan-ikan tersebut diduga dipicu oleh naiknya air laut yang mengenangi jalan dan tambak-tambak milik warga. Menyikapi hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak langsung turun ke lapangan untuk melakukan penelitian terkait penyebab kematian ribuan ikan dengan menguji kualitas air di tambak-tambak warga. Hasil sementara menyebutkan bahwa kualitas air masih dalam kondisi normal. Meski begitu, Dinas Lingkungan Hidup belum dapat menyimpulkan secara pasti penyebab kematian massal ikan tersebut. Untuk observasi di lapangan kita belum bisa menentukan ini penyebabnya apa. Kita masih hanya baru melihat kondisi kualitas air terkait dengan pH, lalu TO, ya. Apakah ini baru 1 titik, nanti akan kita ambil yang upstreamnya, ini kan downstreamnya. Jadi setelah kejadian nanti coba kita akan geser ke sebelah timur, downstreamnya seperti apa. Tapi kita juga nggak bisa memastikan karena ini sudah hari kedua setelah kejadian, karena kejadian ikan mulai naik itu hari Minggu sekitar setengah 6 sore. Jadi kita belum bisa memastikan ini penyebabnya apa. Nah, dugaan sementara juga belum bisa? Belum berani kita menyampaikan dugaan sementaranya apa, belum berani. Terus untuk pH air sendiri berapa, Mas? pH airnya hasil pengukuran masih normal di 7,87. Lalu untuk kondisi TO-nya ini 5,8. Turbidity sekitar 25 dan conductivity 20. Salinitasnya 1,2. Artinya masih normal? Secara keseluruhan masih normal sebenarnya. Tapi kan kita tidak tahu pas waktu hari kejadian ini kondisi air seperti apa, kita nggak tahu. Karena ini kan sudah 2 hari ini pasang surut, jadi pergantian air ini sudah tidak bisa kita prediksi ketika kejadian awal. Dugaan sementara untuk faktor alamnya apa? Kita belum berani memastikan. Sementara pemilik tambak, Sukirman, menduga kematian ribuan ikan di lahan miliknya disebabkan oleh pencemaran limbah. Ia mengaku ikan-ikan miliknya sudah mati selama 2 hari 2 malam. Akibat kejadian ini, Sukirman mengalami kerugian finansial antara 25 hingga 35 juta rupiah, padahal panen baru dirancang dalam 2 atau 3 bulan ke depan. Limbah apa? Tidak tahu. Mulai kapan ini? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Akibat? Ini limbah. Ropnya tinggi atau gimana, Pak? Ya kalau berarti bisa, kalau tinggi bisa. Rop tinggi sih bisa? Iya bisa. Nah ini berapa yang mati itu kerugiannya? Kerugian menyampai 35-25, Pak. Juta? Ya. Jenis ikan apa, Pak? Bandeng sama mujair. Bandeng. Rencana ini panen gimana? Ya 3 bulan.
3 bulan. Mau panen? Ya. Mau panen. Terus gimana Pak? Ya, kalau pecah gimana dia bisa panen? Tidak bisa rugi Pak ya? Rugi. Bau busuk yang menyengat dari bangkai ikan yang berserakan di sepanjang pinggir jalan Pantura Demak Semarang ini membuat warga dan pengguna jalan merasa tidak nyaman dan sangat terganggu. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Program makan bergizi gratis Presiden Prabowo mulai dilaksanakan perdana oleh SPPG Rumah Kreatif Grobogan pada Selasa 10 Juni pagi di sejumlah sekolah wilayah Kecamatan Purwodadi. Sebanyak 1.755 porsi makanan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa di 6 sekolah sasaran program tersebut. Program makan bergizi gratis Presiden Prabowo untuk pertama kalinya dijalankan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Rumah Kreatif Grobogan pada Selasa pagi di wilayah Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Petugas terlihat tengah menyiapkan paket makan bergizi sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Setiap hari SPPG Rumah Kreatif Grobogan menyiapkan total 1.755 porsi makanan untuk dibagikan ke 6 sekolah sasaran program. Menu yang disiapkan mencakup 1 kepal nasi, telur orak-arik, mendol tempe, cah sawi putih, dan 1 buah jeruk. Seluruh menu disajikan dalam wadah stainless steel yang higienis. 6 sekolah yang menjadi sasaran program berada dalam radius 2 hingga 6 km dari dapur produksi SPPG, yaitu TK Keluarga Kudus, TK Perwari 1, TK Perwari 2, SDN 5 Purwodadi, SMPN 1 Purwodadi, dan SMPN 6 Purwodadi. Ya, betul. Hari ini adalah pertama kali SPPG Rumah Kreatif melaksanakan program makan bergizi gratis perdana. Ada berapa Mbak ininya Mbak yang dikirimkan? Untuk hari ini ada 1.675 porsi. Sekolahnya mana saja? Sekolahnya yang pertama itu SD Negeri 5 Purwodadi, SMP 1 Purwodadi, dan SMP 6 Purwodadi. Terus menunya Mbak? Untuk menunya hari ini ada yang pertama nasi, kemudian orak-arik, telur saus tiram, terus tempe, omelet tempe, terus kemudian yang terakhir tumis sawi putih. Untuk gizinya juga disesuaikan gitu Mbak ya? Apanya? Gizinya sudah disesuaikan. Betul, karena untuk menu sendiri yang membuat adalah ahli gizi. Ahli gizinya berapa Mbak? Ahli gizinya 1. Setiap harinya beda-beda Mbak menunya Mbak? Ya, setiap hari beda-beda. Untuk harganya berapa Mbak? Untuk harganya rentangnya dari 10.000 sampai 15.000. Karena untuk anak TK atau SD itu biasanya 10.000 dan yang dewasa itu biasanya 15.000. Jumlah pekerjanya berapa Mbak? Untuk pekerjanya semuanya ada 49, 2 orang staf dan sisanya adalah karyawan yang di bagian ada beberapa divisi. Rumahnya dekat-dekat sini Mbak? Apa ada yang jauh Mbak? Apa? Rumahnya dekat sini atau? Warga setempat? Warga setempat semua. Mungkin harapan kedepannya Mbak sudah seperti sini nih Mbak. Untuk harapannya semoga program ini berjalan dengan lancar, sesuai target dengan yang diinginkan Pak Prabowo juga, dan juga anak-anak yang khususnya mungkin stunting juga bisa memperbaiki gizinya baik di sekolahan dan juga bisa menjadikan menu ini contoh untuk di rumah juga. Dari yang anak-anak nggak doyan sayur jadi doyan sayur, anak-anak yang mungkin sulit makan jadi suka makan. Jumlah porsi pada program makan bergizi gratis yang dilakukan SPPG Rumah Kreatif akan ditingkatkan secara bertahap melalui evaluasi selama 2 minggu. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Miris, sebuah sekolah dasar negeri di Blora tidak mendapatkan satupun murid baru pada tahun ajaran 2025-2026. Hingga batas akhir pendaftaran, belum ada calon siswa yang mendaftar ke SDN 1 Patalan, Kecamatan Blora. Memasuki hari terakhir penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025, SDN 1 Patalan, Kecamatan Blora belum menerima satupun pendaftar, baik secara online maupun offline. Sekolah yang berada di pinggiran kota ini kesulitan menarik siswa baru karena kalah bersaing dengan sekolah swasta. Kepala Sekolah SDN 1 Patalan,
Dian Mayasari mengaku masih berusaha mencari calon siswa dengan mendatangi rumah-rumah warga. Sekolah pun terpaksa memperpanjang masa pendaftaran hingga awal tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Untuk tahun ini sampai saat ini belum ada yang mendaftar secara online. Cuma kemarin kami kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru sudah berusaha semaksimal mungkin datang ke warga karena kebetulan dari SD kita paling terdekat dengan Dukuh Karanglegi. Jadi kami datang ke Dukuh Karanglegi meminta data dari TK. Ada 5 anak yang usia masuk SD, tapi belum ada yang mendaftar di SD. Ini hari pendaftaran ya, hari terakhir ya? Ya. Kalau kendalanya sebenarnya apa, Bu? Kalau kendalanya memang karena keterbatasan calon siswa baru juga, karena hanya berjumlah 5, dan sebelumnya ada 2 anak yang bersekolah di swasta, otomatis masuk SD-nya masuk ke SD yang swasta yang selanjutnya. Saat ini, jumlah siswa aktif di SDN 1 Patalan hanya 30 orang. Setiap tahun sekolah ini terus mengalami penurunan jumlah pendaftar akibat persaingan dengan sekolah lain. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomong retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu. Boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya. Bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Meski timnas Indonesia kalah telak 0-6 dari Jepang di laga terakhir kualifikasi grup C Piala Dunia 2026, UM Surabaya tetap menyiapkan bonus untuk 2 mahasiswanya, yakni Rizky Ridho dan Ramadan Sananta, atas kontribusi mereka mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola internasional.
Banyak di antara apresiasi bisa juga nanti terkait dengan fasilitas pembelajaran sebagai mahasiswa, juga bonus. Nah, pasti itu bonus kita. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau perkebunan tebu PG Jatiroto, Lumajang, Jawa Timur dan menargetkan produksi gula mencapai 14 ton per hektar. Langkah ini bagian dari upaya mewujudkan swasembada gula dan ketahanan energi dalam 2 hingga 5 tahun ke depan. Kementerian Pertanian menargetkan produksi gula pasir di tanah air mampu mencapai 14 ton dari tiap hektar tanaman tebu yang dipanen. Menurut Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, saat meninjau perkebunan tebu pabrik gula Jatiroto, Lumajang, Jawa Timur, Selasa 10 Juni menilai saat ini produksi gula rata-rata baru mencapai 10 ton per hektar panen tebu. Dengan penargetan produksi gula ini, Mentan berharap Indonesia bisa swasembada gula pasir, sebagaimana target nasional swasembada pangan yang digalakan Presiden Prabowo Subianto. Di zaman Belanda saja bisa 14 ton produksi per hektar gula. Sekarang turun 4 ton. Ini ada apa? Ini kita harus bedah. Doakan, mudah-mudahan minimal kita tampil seperti zaman pada saat Belanda ada di sini. Minimal produksinya ya, bukan kondisinya, produksinya. Guna mendukung target tersebut, Kementan tidak akan berlepas tangan. Mentan mengatakan kementeriannya akan aktif menyediakan bibit unggul, perbaikan pengelolaan, sarana produksi, irigasi, hingga mengatur keseimbangan harga gula di pasaran. Semua itu guna mewujudkan harapan terciptanya swasembada gula dan ketahanan energi nasional pada 2 hingga 5 tahun ke depan. Dispersif Kota Pangkal Pinang menggelar lomba bertutur untuk siswa SD pada 10 hingga 11 Juni 2025. Sebanyak 31 peserta berpartisipasi dalam upaya pelestarian budaya lokal melalui cerita rakyat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersif Kota Pangkal Pinang menggelar lomba bertutur di Kota Pangkal Pinang Selasa 10 Juni. Lomba yang dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 10 sampai dengan 11 Juni 2025 tersebut diikuti sebanyak 31 siswa tingkat sekolah dasar di wilayah setempat. Fungsional Analis Kebijakan Dispersif Kota Pangkal Pinang, Riko Ariputra mengatakan, lomba ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menggalakkan budaya gemar membaca, sekaligus melestarikan budaya lokal melalui cerita rakyat, diantaranya asal mula Pulau Lepar, Pangeran Keram Munting, dan Buluh Perindu hingga Putri Mayang. Membudayakan kegemaran membaca, terutama bagi anak-anak siswa sekolah kita, anak sekolah dasar, yang nanti kita harapkan anak-anak ini bisa tahu mengenali cerita-cerita atau konten budaya lokal khususnya di Bangka Belitung. Kemudian juga dalam tataran praktiknya mereka bisa memunculkan kepercayaan diri ya untuk tampil di ajang perlombaan. Lomba ini menitik beratkan bobot penilaian pada aspek vokal, penguasaan panggung, ekspresi hingga penampilan. Pemenang tidak hanya mendapat hadiah berupa uang tunai, namun juga akan diikutsertakan dalam pembinaan pengembangan kemampuan bertutur. Timnas sepak bola Indonesia menelan kekalahan 0-6 dari Jepang dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C yang berlangsung di Stadion Suita, Osaka, Jepang pada Selasa 10 Juni lalu. Meski demikian, Indonesia tetap berada di peringkat keempat dengan raihan 14 poin, sementara Jepang mempertahankan posisi puncak klasemen dengan 23 poin.
Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem mulu? Ini lo lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya. Bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik menyatakan bahwa 4 perusahaan tambang nikel di Kepulauan Raja Ampat tidak hanya akan dicabut izinnya, tetapi juga berpotensi dihukum pidana. Pernyataan ini disampaikan setelah ditemukan adanya kerusakan lingkungan di kawasan Geopark Raja Ampat akibat aktivitas tambang yang melanggar norma. Pemerintah tengah melakukan pendalaman pengawasan terhadap 4 izin usaha pertambangan IUP di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang diduga telah menjalankan aktivitas tambang nikel di luar norma yang berlaku. Ditemui usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden Selasa 6 Juni. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik memastikan tindakan tegas bakal diberikan pemerintah tanpa pandang bulu. Menurutnya tak hanya sanksi administrasi dengan pencabutan IUP, namun pelaku kegiatan tambang yang merusak kelestarian lingkungan itu berpotensi dihukum pidana. Ada yang memang ada potensi ke sana karena ada beberapa kegiatan yang dilakukan di luar norma. Ini ada potensi pidana terkait dengan kegiatan pertambangan yang telah dilakukan. Intinya kegiatan yang telah dilakukan wajib melakukan pemulihan di sana. Tidak berarti dicabut kemudian selesai. Nah, pengawalannya pemulihannya akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama teman-teman SDM. Pada hari yang sama, pemerintah resmi mencabut 4 IUP yang melakukan aktivitas tambang nikel di kawasan Geopark Kepulauan Raja Ampat, yakni PT Anugrah Surya Pratama, PT Nurham, kemudian PT KW Sejahtera Minang, dan PT Mulia Raymond Perkasa.
Pemerintah Kota Makassar bersama PHRI Sulawesi Selatan meluncurkan gerai UMKM di hotel. Inisiatif ini bertujuan untuk memperluas pasar produk lokal, sekaligus memudahkan tamu hotel dalam mendapatkan oleh-oleh khas daerah dengan lebih praktis. Pemerintah Kota Makassar membantu memfasilitasi pemasaran produk UMKM dengan meluncurkan gerai UMKM di hotel. Adanya tempat penjualan produk-produk UMKM di hotel ini berkat kerjasama pemerintah Kota Makassar dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sulawesi Selatan. Di sela-sela peluncuran gerai UMKM ini pada Selasa 10 Juni, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin mengatakan dengan terbukanya peluang pemasaran di hotel-hotel akan mempermudah tamu hotel yang hendak mencari oleh-oleh atau buah tangan yang diinginkan tanpa perlu keluar hotel. Selain dapat menghemat waktu, produk yang diinginkan juga dapat disiapkan lebih awal untuk pesanan khusus tamu hotel. Upaya ini sekaligus untuk menutupi salah satu kelemahan UMKM di lapangan, yaitu terkait pemasaran produk. Yang untuk keluar pulang setelah beraktivitas capek, ya terlalu jauh mungkin keluar dari hotel untuk mencari UMKM. Ada gerai-gerai yang ada untuk singkat. Yang kedua, bukan menunggu pulangnya atau mereka baru datang sudah lihat ada, bisa diorder memang sampai pulang sudah disiapkan di apakah di concierge atau di lobby, itu sudah tinggal di pick up. Sesungguhnya adalah sangat positif, bahagian daripada dukungan real dari hotel untuk mengangkat UMKM. Artinya gini, ketika tamu di lobi, matanya kiri kanan dilihat ada korban, berharap akan men-trigger, mendorong dari matanya hingga terjadi transaksi. Dengan ada transaksi maka produksi daripada teman-teman UMKM akan berkurang. Kota Makassar memiliki UMKM sebanyak 211.496 yang tersebar di 153 kelurahan di 15 kecamatan. Langkah pemasaran yang optimal akan membuat produk UMKM dapat dikenal luas, naik kelas, dan menembus pasar mancanegara. Pemerintah Kota Ambon memberikan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas yang berlangsung di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Pelatihan ini diikuti sebanyak 174 peserta untuk mendukung kesiapan dalam memasuki dunia kerja. Pemerintah Kota Ambon memberikan pelatihan berdasarkan unit kompetensi bagi 174 penyandang disabilitas di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ambon mulai tanggal 10 Juni hingga 15 Juni 2025. Pelatihan ini difokuskan pada dua bidang, yakni pelatihan komputer berbasis unit kompetensi dan pelatihan healing untuk mendukung kesiapan mental dan emosional sebelum masuk ke dunia kerja. Wali Kota Ambon Bodwin Watimena mengatakan ini merupakan komitmen pemerintah Kota Ambon dalam memberdayakan penyandang disabilitas dan meningkatkan sumber daya manusia. Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas baik dalam aspek teknis maupun non-teknis agar mampu bersaing pada pasar kerja. Ini kami lakukan dalam rangka mengupayakan bahwa hak-hak kaum disabilitas sebagai pekerja ini bisa terpenuhi. Jadi peningkatan kualitas kemampuan baik soft skill maupun hard skill mereka ini kita asumsikan kalau mereka memiliki kompetensi, mereka punya peluang untuk bisa bekerja. Ia menambahkan setelah pelatihan ini pihaknya melakukan pengawasan dan bimbingan lanjutan kepada mereka agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan secara maksimal. Banyaknya pasien TBC yang memilih pengobatan alternatif sehingga RSU Cut Mutia Aceh Utara memberikan edukasi tentang pentingnya penanganan dini. Warga diimbau untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas jika terdeteksi gejala ringan agar pengobatan dan penyembuhan dapat ditangani lebih cepat. Rumah Sakit Umum Cut Mutia atau RSUCM Aceh Utara mencatat adanya penurunan angka kunjungan poli pada pasien penderita TBC atau tuberkulosis. Sejak Januari lalu, rata-rata kunjungan tercatat 30 pasien per hari. Sedangkan di tahun lalu, rata-rata kunjungan ada di angka 50 pasien per hari.
Penurunan ini merupakan gambaran atau indikasi adanya kesadaran pasien dengan gejala ringan untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas yang lebih dekat dengan domisili atau tempat tinggal pasien. Spesialis paru di RSUCM Aceh Utara, Dr. Ihsan yang ditemui pada Selasa 10 Juni menjelaskan, pemeriksaan gejala ringan di puskesmas adalah suatu perilaku yang baik karena penanganan TBC sejatinya dimulai saat masih dalam status gejala ringan. Jika penyakit sudah parah, Ihsan mengingatkan perlu pengobatan medis yang lebih lama serta biaya pengobatan yang lebih besar. Batuk 2 minggu atau lebih, sebaiknya lakukan pemeriksaan. Bisa di puskesmas, artinya nggak perlu harus jauh-jauh ke rumah sakit, artinya bisa di puskesmas pun bisa lakukan pemeriksaan dahak atau pemeriksaan foto ronsen dada. Nah, insya Allah TBC ini bisa sembuh dan angka kesembuhannya tinggi dan banyak yang sudah sembuh. Kami perkirakan juga kalau kami bawa ke rumah sakit menimbulkan biaya yang besar. Namun setelah tak kunjung sembuh, kami putuskan untuk kami bawa ke rumah sakit. Pihak rumah sakit perlu mengimbau dan melakukan sosialisasi agar pasien TBC tidak lagi dibawa ke pengobatan alternatif, agar penyakit tidak menjadi semakin berat dan parah. Kepada masyarakat yang memiliki keluarga maupun tetangga yang menderita TBC, diminta untuk melakukan pemeriksaan atau screening ke puskesmas terdekat, mengingat penyakit TBC menular sangat cepat. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Riawan Nusatria, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.